Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini dingin, musim hujannya harus semangat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallahu wa huwa mudayyi'un lis-salati lam yaqbalillahu bi syai'in min hasanati. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Gaum ataupun yang mewakili beserta unsur pemerintah Kecamatan Gaum, Bapak Kapolsek Kecamatan Gaum, Bapak Dinas Perhubungan, Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada tuan-tuan guru, para imam, para bilal, para khatib. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan Allah kesehatan, kesempatan serta hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di mushola ini, bersilaturahmi, menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan yang kita adakan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah, apa itu berkah? Al-barakatu ziyadatul khairi 'alal khair. Berkah itu menjadi lebih baik di atas yang terbaik. Selama ini kita selalu mendengar berkah. Apa itu berkah? Jadi berkah itu ziyadatul khair 'alal khair, bertambah menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya beberapa hari yang lalu di Kuala ini sudah kita mengadakan acara peringatan, baik itu di mushola, di masjid, di sekolah, di rumah dan lain sebagainya. Mari kita amalkan dari sebuah pertemuan dan agenda. Jangan dijadikan seremonial belaka. Kalau kita hitung materi duniawi, berapa kerugian kita? Kalau dihitung duniawi dan materi, wadai, duit, turun lagi nang duit. Hari nang lihat pinang kalah aja 2 kilo 3 kilo sehari. Belum lagi kapasan potuyok di rumah. Turun dah sebenjar mereka pusat. Kalau itu berapa kerugian kita? Belum lagi nang pedagang, belum lagi usaha ini usaha. Kalau dihitung materi rugi kita, belum lagi makan
dia beri makan Pak. Apa mulai? Terus waktu tak pengeluaran Ustaz, yang mau tulang acara itu namanya intinya makan kan dengan sama. Itu udah sama. Jadi intinya pasti makan tarik dan diberi orang makan buah ini kan. Sampai intinya panitia. Kalau kita itu materi berapa rupiah kita. Nah, jadi acara yang kita adakan hari ini bagaimana kita bisa merubah diri kita untuk yang baik, yang lebih terbaik. Itu intinya. Nah, dari perjalanan Isra dan Mi'raj, apa yang bisa kita ambil? Jadi hari ini saya tidak menceritakan tentang Isra Mi'raj dari awal sampai ke ujung-ujung. Tidak ada inti. Salawat dan salam adalah selalu senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan bersama-sama Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak tuh ngakunya apa aja lembut, apa aja di Sungai Lamulu. Ada ulu dari semalam tuh dari kita. Jadi semalam tuh datang ke sini kalikan bawah udah, karena banjir dulu. Rumah dari rumah tenggelam lagi. Dulu bapak bosan naik rumah ulun, sejengkal dari rumah. Terus setengah bulan tuh Pak. Ini tenggelam pulang dalam 3 tahun terakhir luar biasa. Tenggelam kalau sobat kekaringan nanti dulu Pak. Ini sabar saya Pak. Nah, jadi semalam saya sudah datang mengisi acara di Musola Nurul Iman. Sampai itu Nurul Iman di Teluk Pinang. Jadi langsung pemalam bilang. Nah, jadi salam tapi ngopi ya gitu sama bapak-bapaknya. Ada yang ditungguin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hari ini dipertemukan dalam momen Isra Mi'raj. Apa intinya? Yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan kita. Kun alimah, jadilah engkau orang alim. Disuruh kita orang alim. Jadi alim di sini baik bukan orang yang memakai gula, nahar bahasa Arab, tidak. Alim ini pintar, paham, itu alim, tahu membaca kita. Ini sih alim, ini asal pulang benar, nangkawak ayam berharam di dalam tulangnya. Dia masih bahasa Arab, bukan bahasa semuanya. Dan tahu ada perimaan warak. Ini harus hati-hati. Nah, jadi kun alim jadi engkau orang alim. Dan bisa engkau menjadi orang alim, muta'alliman, jadilah engkau orang yang belajar. Dan bisa kita belajar seperti anak sekolah dan sebagainya. Karena faktor usia anak dan sebagainya. Mustami'ah, jadilah engkau orang yang mendengar. Alhamdulillah hari ini kita termasuk yang dikategorikan orang yang mustami'ah, mendengar. Duduk sini mendengarkan. Apa tujuannya? Andai kata kita salah dalam beribadah, contoh masalah sembahyang, kita nanti intinya biar tentang masalah sholat. Kita sembahyang tidak kenal syarat dan rukunnya, mana yang membatalkan, berapa bagian rukun sembahyang, tidak paham. Orang yang tidak mengerti tentang hal yang demikian, la yasihu sholat, tidak sah sembahyangnya. Tapi ini duduk di majelis mendengarkan, dia mendengar aja, karena ini harus baik. Mengaruhkan. Tidak masalah, kita ini kan disuruh pada kamu wajib dapat, wajib belajarnya bukan disuruh dapat. Dia mengatakan pengajian itu tidak boleh kita dan kunjung mereka baik. Tidak masalah. Nah, selagi orang yang mau belajar tentang agama, maka Allah berikan kemaafan tentang ibadahnya. Itu salah satu keutamaan menuntut mustami'ah, jadi engkau orang yang belajar. Fala takut antara engkau jadi yang termakan tahlil. Siapa orang yang tahlil? Orang yang rugi itu tahu ada hadis tahlil, belajar betul. Silakan kita ke orang
Apabila Tuhan, kalau kita mau urus pekerjaan dari habisnya, ada harus sabarkan. Jadi kata-kata terus, siapa orang yang bertahlil, orang yang begitu? Orang yang ada majlis, dia ada tahu sama sekali. Sempatkan, dan bisa sebulan sekali, seminggu sekali, dan bisa seminggu sekali. Ya, oke, setiap hari, ataupun yang sebulan sekali yang hampir sempatkan. Kenapa? Kita untuk menambah ilmu pengetahuan itu kan. Man arada dunia ma'alaihi bil ilmi, siapa hendak bahagia dunia untuk ilmu dunia, silakan. Kaji tentang ilmu bahasa Inggris, antropologi, biologi, ilmu kesehatan, siasat politik, dan silakan. Ada dilarang, itu disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man arada akhirat, siapa hendak bahagia akhirat untuk ilmu akhirat. Jangan dunia hanya akhirat berdiri. Supaya apa? Supaya ada miring. Ini dunia dia yang digawi, tapi yang akhirat kada. Akhirnya apa? Miring lah. Jadi kedua-duanya. Waman aradahuma, siapa hendak bahagia dua-duanya, tuntutlah dunia dan akhir. Nah ini pentingnya kita menuntut dalam kehidupan kita ini wajib 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Wajib kita belajar ilmu yang 3. Kita ada suruh wajib belajarnya. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid apa? Ilmu akidah, memantapkan akidah kita. Yang pertama sekali adalah ilmu tauhid dalam kehidupan kita. Wajib belajar ilmu tauhid. Boleh belajar ilmu tauhid bisa gila. Salah satunya belajar tauhid dari gila pulang. Banyak sih orang tua kita belajar ada gila pulang. Mulai bisa gila itu mencari Tuhan di mana? Tuhan anaknya. Aku bisa gila juga. Lah, supaya apa belajar tauhid ini? Memantapkan akidah kita. Nih saya contohkan dulu Pak. Kemarin di SD 001 saya sampaikan juga bagi ibu-ibu yang sudah tua, silakan. Apa sudah dengar? Man ataka dia. Siapa orang yang datang ke rumah dukun, man ataka dia. Siapa orang yang datang ke rumah dukun, wasaddaqahu, dan membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi, faqad kafar, maka sungguh kafirlah dia. Kalau dalam ilmu nahwu kan 4 bila masuk kepada fi'il madhi, maka sungguh artinya. Kadang-kadang kita di kampung ini awam banyak kadang-kadang sedikit-sedikit berukun bajaran anak mau ke medis bilang panas awamnya berkeringat anda sudah 2 kali dia bawa ke puskesmas hampir juga bawa ke orang dukun diobati dijapai awamnya panas banget ujar dukun ini anakmu ini gara-gara lumayan ketika pinang jadi apa? Nah sebenarnya kayak serpihan mata hirang, gaji hirang, berkesirang, semuanya kita kemudian cari dukun ini ngurus dulu banyak dicari lah lalu tiba disembelih, darahnya ditampung, kepalanya diambil, dipajak di mana anakmu bekas domain. Man ataka, siapa orang yang datang ke rumah dukun tadi wasaddaqahu, membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi itu. Oh dia ini anakmu ini gara-gara tadi jak orang halus, jadi anak orang halus itulah yang menggayu anakmu jadi gari. Membujurkan kata-katanya wasaddaqahu bima qala, dan membenarkan apa yang dikatakannya. Faqad kafar, maka kafir dia. Nih supaya mantap tauhid kita itu apa? Kita sandarkan hanya Allah Subhanahu. Ini belajar ilmu tauhid. Itu wajib belajar ilmu tauhid. Atau yang kedua ini contoh lagi. Sering kan nih dia sempat nih nang suka berziarah ini ada lama lagi nih haul beliau di bulan Sa'ban memberilah jimat atau bapak sebuah jimat kan banyak tuh dari sana cincin bapak jimat siapa orang yang memakai jimat ini ingat wah ini mau disuruh orang ini manjur pakai jimat terus pakai jimat coba bandara
asal diselidiki bunyi. Kira saya dikuasai ya, asal diselidiki lalu sensor bunyi. Sekali saya ditarik ke ruang amanah itu, sekali diperiksa jimat, turun pakai itu jimat orang sekolah tuh. Nanti orang bawa tuh sekali benar periksa obat ini apa lalu buka pagi jimat ya. Jimat itu Bu bisa merubah keyakinan kita kalau akidah kita tidak mantap. Pakai jimat pergi ke pemilihan kesuduk orang memang manjur berkata kita. Bahkan sahab jimat wajib amal jimat kita mati itu. Karena disadarkan dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memberi kekuatan keselamatan itu adalah jimat. Hati-hati. Banyak kalangan kita ini masalah yang sepele. Maka oleh karena itu wajib kita belajar ilmu wajib belajar dapat terjadi mengulang. Wajib kita belajar ilmu yang kedua wajib belajar ilmu fikih. Ini masalah sembahyang. Nah, inilah kita yang akan kita bicarakan nanti. Apa dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya mengeluarkan kata kita layau. Kenapa dalam perjalanan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi diundang? Sementara zakat, haji, puasa itu diwahyukan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam. Sementara sembahyang itu langsung Allah mengundang Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Akhirnya yang bertemu dari Allah itu di Sidratul Muntaha. Allah itu diri aras karena Allah itu ada tempat. Allah itu sudah ada sebelum Allah mendirikan tempat. Jangan terlalu banyak pikiran yang tidak sampai pikiran bisa dipikirkan. Betul? Ayatnya. Nah, kenapa? Kalau puasa, kalau zakat, kalau haji diwahyukan melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, itu rukun Islam. Kemudian sembahyang itu ada. Kenapa? Sembahyang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi inti perjalanan Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj itu adalah menerima ibadah sembahyang. Ya intinya ibadah sembahyang penting. Nih kalau ada surat penting Pak Mansur tolong sampaikan kepada Polsek ini masalahnya betul kan. Ada lagi masalah penting sampaikan. Tetapi ada suatu yang sangat penting Pak Kapolsek tolong beliau suruh datang menghadap saya. Kenapa? Karena ini adalah penting. Nah begitulah dalam sembahyang. Di dalam sembahyang itu ada kelebihannya. Kelebihan dari sembahyang itu ada kelebihan daripada ibadah yang lain. Yang pertama apa? Yang pertama kelebihan daripada ibadah yang lain. Daripada ibadah yang lain sembahyang itu pertama adalah iman fikih. Sembahyang itu adalah tidak ada. Paman tarakaha faqad hada batin. Siapa orang yang ada sembahyang berarti orang itu melumpuhkan agama. Untuk agamanya. Contoh nih sholat. Dari kesana masuk. Lalu sinyal gitu ya. Nah. Runtuh agamanya nih semua. Kalau tiangnya lumpuh Pak, maka atap gugur, dinding rabah. Begitu juga kita kalau orang ada sembahyang, dia orang Islam, tapi ada sembahyang, maka kata Rasulullah orang itu ya di dalam orang itu ada agama. Maka oleh karena itu sembahyang adalah dia ada. Kadang-kadang mengaku Islamnya KTP, tapi kalau sembahyang kata Rasulullah la ilaha orang itu ada agama. Ini sembahyang kelebihannya. Yang pertama adalah dia ada agama.
Yang kedua, kelebihan daripada ibadah yang lain. Lam yahbahillahu bihasanati man lam yusolli. Siapa orang yang kada sembahyang, siapa orang yang tidak sembahyang dalam kehidupannya, lam yahbahillah, Allah tidak akan menerima daripada kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallahu wa huwa mudayyi'un. Siapa orang yang meninggal dunia, wa huwa mudayyi'un, dia itu menyia-nyiakan sembahyang, lam ya'badillahu bisyai'in, Allah tidak akan memperdulikan bisyai'in daripada tiap-tiap sesuatu, al-hasanati daripada kebaikan. Jadi orang itu mempunyai kebaikan, tetapi dia tidak melaksanakan sembahyang, maka kebaikan yang dia miliki Allah tidak akan memperdulikan. Misal, dia itu puasa, dia haji, dia berzakat, dia bersedekah, tapi dia tidak sembahyang, lam yaqbalillah, Allah tidak akan memperdulikan daripada kebaikan-kebaikannya. Nah, inilah yang kedua. Kenapa? Karena sembahyang ada, dia ada. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban kita. Tidak ada unsur dalam sembahyang kecuali orang itu terguling, ngantuk, terguling. Itu juga kalau kita sakit buka berat, dan bisa kita berbuat dengan isyarat. Karena tidak bisa dengan isyarat hati, tetap yang namanya sembahyang itu wajib kita laksanakan. Kenapa? Kalau orang itu melaksanakan kebaikan, kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka Allah tidak akan memperdulikan daripada kebaikan yang dia miliki. Tapi dengan apa pula? Ya, Al-Quran itu ada siapa orang yang berbuat baik walaupun sebesar biji sawi, Allah akan memberikan ganjaran bujur. Tak salah ada. Tapi enak di akhirat tetap kita keberatan dulu. Jadi ketika ditimbang tetap kita enak. Bila kada baik sebaiknya, maka kada baik semuanya. Ini masalahnya. Yang ketiga, nanti kita berbicara masalah fikih tentang masalah sembahyang. Yang ketiga apa? Kata Rasulullah SAW, kata ulama, fasadul amal bi fasadil sholat. Ini keutamaan sembahyang, keutamaan ibadah sembahyang daripada ibadah yang lain. Rusaknya amal-amal seseorang itu dengan rusaknya ibadah sholat. Jadi ibadah-ibadah yang lain menjadi rusak dengan ibadah sholatnya rusak. Jadi jangan sampai kita itu rusak ibadah sholat kita. Sembahyang balang kambingan. Kalau sembahyang balang kambingan, bahan harus sembahyang, bahan ada banyak adat daripada sembahyang. Awak orang Islam, tapi sembahyang jarang. Bulan puasa bangun jam 10 pagi, subuh ngambil hingga sahur. Makanya orang sahur subuh itu diutamakan dan diakhirkan waktu sahur. Supaya apa? Bangun kita makan sahur. Ya kan? Jadi sahur kurang lebih orang azan di masjid. Setelah azan kita sholat baru tidur lagi. Kadang-kadang sahur itu 2 malam. Subuh mandau, bangun kita jam 1. Zuhurnya lupa, sudah makan pasang kopi ya bau. Asal dia pun kayak puasa supaya nggak ada. Nah kalau itu ya puasa Allah ada peduli daripada puasanya. Kenapa? Supaya dia tidak tinggalkan. Ini banyak yang kelakuan udah itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu jangan dirusak pekerjaan ibadah yang lain dengan pekerjaan sholat. Yang keempat, tarkuha kufur, meninggalkan sembahyang itu kufur, kafir. Jadi orang harus sembahyang kafir. Inilah bedanya dengan orang yang muslim. Bedanya sahih agamanya. Kalau kita orang Islam, bila harus sembahyang kafir. Mantara sholat muta'ammidan. Siapa orang yang kada sembahyang, siapa orang yang meninggalkan sembahyang
muta'ammidan secara sengajanya, faqad kafar, maka sungguh kafir nyata baginya. Jadi inti perjalanan Nabi besar Muhammad SAW di dalam Isra dan Mi'raj adalah menerima ibadah sholat. Nah, sholat ini ada tiang agama. Siapa orang yang ada sebagian secara sengaja, maka sungguh kafir nyata bagi dia. Nah, ini kelebihan daripada ibadah sebagian. Bahagian kedua, maratibul musallina khamsatun. Tingkatan orang yang sembahyang itu ada 5 perkara. Yang pertama al-mufarrid. Nah, ini kan kita membahas. Siapa orang yang mufarrid itu? Orang itu sembahyang tapi sebagiannya ada beres. Pertanyaannya, kita termasuk yang mana di antara yang 5? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mufarrid itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, orangnya sembahyang tapi sembahyang kan beres. Dengan kata beres, sama pokoknya ada paham. Rukun sembahyang tidak mengerti. Takbiratul ihram itu di mana meletakkan niat, dia tidak paham. Nah, inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu kita wajib belajar ilmu dari awal tadi. Pelajari dahulu dari bawah, jangan dari atas tentang masalah sholat. Baca dulu, pelajari tentang masalah taharat. Dipikir supaya apa? Supaya kita tidak masuk orang yang tidak termasuk orang yang mufarrid. Pelajari dulu fikihnya baik. Yang pertama masalah taharat baik dulu. Ini tulang yang banyak dia pakai. Bahwa itu sakibat dibaca gimana? Biar usulnya lagi bagi gue. Ada dua namanya. Ini nak parah lagi bacaan mandi wajib ataupun tata cara mandi wajib banyak yang nggak bisa. Bahkan berkuaan ada yang nggak bisa. Nauzubillah min dzalik. Kebetulan kami di kantor tua itu ada ngarannya bimbingan perkawinan dan pernikahan. So bacaan mandi wajib nggak bisa. Ada anak janda dan muda suruh bacaan mandi wajib. Apa itu bacaan mandi wajib? Terpaham. Subhanallah. Ada yang pakai pantun, ada yang memakai bahasa dia sendiri tidak mengerti. Dari mana engkau dapat? Saya tanya dari atuk kami, dari nenek moyang kami, turun temurun 7 anak masih luar biasa. Inilah yang harus kita perbaiki. Kenapa? Dari tangga yang pertama dulu masalah taharat, baru masalah wudu, baru masalah sholat. Kenapa? Supaya sembahyang kita tidak menjadi yang mufarrid, sembahyang tapi tidak beres. Masalah mandi urut nih urut kalau ceramah itu ada yang melalai orang jauh-jauh banget. Ini masalah lagi harus baiki. Makanya gue di dalam fikih yang ada di suluk tuh. Amun kita membasuh barang kita, mohon maaf adalah ini sedikit atau kurang apa ya. Tapi ini pikir, kalau kita mandi dulu tuh enak. Ini ibu-ibu dulu, kenapa bapak-bapak? Ini berkisah tentang taharat dulu. Semua fikih itu menjelaskan tentang masalah taharat, tidak ada langsung masalah sebagian. Pasti taharat dulu yang dibaiki. Nah, kita membasuh tubuh, mohon maaf. Sekira kita duduk melihat barang kita itu, kayak itulah kita membasuh. Basuh dulu baik-baik. Hanya mandi. Nah kayak itu. Jangan pulang ya mandi barangnya angkat tapi nah. Balik itu saya mandi balik. Semuanya pulang. Sadar baik-baik orang naik. Ya kan? Lalu yang memakai bahasa Arab yang ibu atau bapak baca, memakai bahasa Arab, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani faqdan lillahi ta'ala. Itu ayat dibaca. Itu sunat saja dibaca. Kan dibaca pun wajib niat, asalkan ada niat. Jadi rukun mandi itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah meratakan air seluruh badan. Bila ini ada beres, otomatis wudhu ada beres juga kena. Bila duanya ada beres, saya pas banyak. Ini baik itu dulu nih, masalah mandi wajib nih.
Jadi yang namanya niat apa? Letaknya di hati. Itu niat. Kadang-kadang sampai pilot nonton nama itu al-hadasi. Ulang-ulang kali nama itu. Kenapa? Mandi di parit pulang kok. Beresok pulang, ilong. Umbah pulang, masih lagi nama itu. Jadi yang namanya nawaitu al-hadasi itu lapas niatnya itu sunnah dibaca. Bila kita membaca itu dapat pahala. Di mana letak niat tadi? Di dalam hati. Muqtarana bi fi'lihi ba'umbai bayugur juzuk minal badan, sebahagian daripada badan. Jadi mandi junub itu tidak mesti dari kepala. Juzuk minal badan itu boleh aja Bang, dari tangan, dari betis boleh. Cuman yang afdalnya kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Kalimbani itu dari kepala dulu, itu afdalnya bagusnya dari kepala. Musuh mandi apa itu? Musuh dingin kayak kue jadi berarti selalu itu. Boleh. Kenapa Pak? Atau dari tangan boleh aja. Cuman kalau dapat pahala yang afdal. Jadi langsung aja lah. Ini ada kajian yang khas kok. Tak apa-apa. Nah, ambil saja mangkoknya. Nawaitu al-hadasi. Kadang namanya membaca bahasa Arab boleh. Sahaja aku merangkapkan hadas yang lebih besar seluruh badanku karena Allah. Boleh. Sah mandinya udah. Maka oleh karena itu, kubali dulu badan kita baik-baik. Kalau ada duit, apa duit ya? Atau ketenangan suka ada bertimpe atau bila itu ada mandi dulu pada sah mandinya. Ataupun yang suka ngecat rumah lalu ada cat bertempel nanti di badan kita, bila kita mandi dulu masuk air kepada badan kita pada sah dua mandi kita. Maka oleh karena periksa baik-baik semua itu supaya apa? Meratakan air seluruh badan. Nah jadi yang afdalnya itu Bapak Ibu dari kepala. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Hati sahaja aku merangkapkan hadas yang lebih besar seluruh badan itu. Oh ya. 3 kali kepala, 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Yang baiknya sebelumnya ambil air wudhu dulu. Bila betul wudhu ulang. Nah kalau kita jemput-jemput busuk-busuk terjemput melawan kita betul wudhu. Jadi membedakan wudhu itu boleh tersentuh ke malu. Mana yang ini yang membedakan? Amun yang ini tersentuh pada betul. Jadi mau ibu sudah punya wudhu, gak tahu malam kita geruh aja pakai tangan mau ada. Ya kan gitu. Tapi mau ini betul, misalnya, mau ini ada betul. Makanya kalau kita sudah wudhu, ada betul geruh. Nah jadi bukan kemauan kita aja. Ini ulun atas sedikit nambah. Menyentuh kemauan Adam, anak Adam. Berarti anak kita bila terjumpa dengan telapak tangan ini lalu. Misalkan ibu sudah punya wudhu, memakaikan celana anak kita, lalu tersentuh dengan kemauan anak kita dengan ini, maka batal wudhu. Tapi kalau gini tidak batal. Boleh kita pakai ilmu. Nah ini Bu ya. Nah jadi wajib kita belajar dulu yang pertama tentang masalah tahar. Ya, jangan sampai kita berpantun-pantun. Tajam boleh, tajam kulit dan basah kulit, basah bah. Besar badan. Ada lagi yang pakai bahasa namanya surah pada paham. Ada yang model itu. Jangan sampai itu terjadi. Marilah kita sama-sama belajar dari yang pertama dulu baik-baik masalah. Kemudian baiki masalah dulu. Oke, masalah dulu beres sudah. Kemudian masalah wudhu. Baik-baik dua masalah wudhu. Ini kenapa? Bila kada sah wudhunya kena kayak apa? Masalah sebenarnya. Ini kadang-kadang wudhu sembarangan aja memakai air keran, membasuhnya kayak gimana ya? Sore lah. Kenapa kan? Agak tahu ini aja.
lillahi ta'ala. Berwudu di keran, simbol aja lah. Kada sah dulu kita. Jadi membasuh muka itu tumbuh rambut kebiasaan sampai ke bawah dagunya. Mana kebiasaannya? Di mana tumbuh rambut kebiasaan itu lah yang kita basuh. Orang yang kepalanya butak kan ya Pak, nang suka kenal kok. Nanti mana tumbuh kebiasaannya di situ Pak kita membasuh. Tidak mesti harus sampai ke kepala banget kan kedua. Nah kebiasaannya gitu. Sama dia membasuh tangan. Kita lagi-lagi aja deh. Supaya kita motivasi mau belajar kadang-kadang baju itu kantak benar menyingsing tangan ketika hendak wudu sampai ke sini Pak, sampai ke sini. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah mukamu dan kedua tangan ma'alnya Pak, sampaikan ke situ. Ini kadang-kadang wudu sampaikan ke situ ada. Nah bilang ini kada beres kayak sembahyang kita. Basuh kepala kayak kedua, kayak 3 pun mandi. Banyak dua yang model kayak itu. Nah hal-hal yang seperti ini kita apa? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi amrin. Allah tidak akan merubah. Siapa yang merubah? Kita yang merubah. Dari mana? Dari ilmu pengetahuan yang sedikit. Intinya belajar. Al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imamnya amal. Wal amal tabi'un. Jadi amal itu ikut kepada ilmu. Makanya kata Tuan Guru Abdurrahman Siddiq di dalam kitabnya Asrar Risalah, beliau ada mengarang kitab. Di awal-awal itu ada menulis sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa bunyinya? Amalun qalilun fi ilmin, orang beramal sedikit tapi berilmu khairun, itu lebih baik min amalin kasir fi jahlin, daripada banyak punya amal tapi jahil. Maka oleh karena itu setiap ibadah yang kita lakukan harus dengan ilmu. Jangan kita menggunakan hanya sekedar taklid, ikut-ikutan. Orang sembahyang ikut sembahyang, orang rukuk ikut rukuk, orang sujud ikut sujud. Tetapi mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang abad, mana yang haat. Kita paham hal yang demikian. Yang jelas kita harus memahami tentang mana yang rukunnya dan sebagainya. Itu yang terpenting. Ya, ini masalah wudu. Sama musuh betis lagi banyak musuh betis. Kadang-kadang bertinjak darah aja. Ada yang kayak gitu kan? Sampai ke mata lainnya. Nah, sementara kita membasuh betis itu sampaikan ke mata kaki. Ini baiki dulu, dibantu. Makanya di dalam kitab itu sunat wudu itu duduk. Sunat hukumnya duduk. Supaya apa? Nyaman untuk membasuh. Kita sampaikan ke laki-laki. Ini tanda-tanda tentang masalah sembahyang. Bapak Ibu yang saya muliakan, baru kita lanjut langsung masalah sembahyang. Yang inti perjalanan Nabi kita Muhammad SAW adalah sembahyang. Banyak dua yang ada paham tentang masalah sembahyang. Sembahyang hanya ikut, sembahyang hanya taklid. Tentang masalah, tentang cara daripada sembahyang dia tidak banyak mengerti. Itulah yang kata Rasulullah SAW, amalul qalilun fi ilmin, beramal sedikit tapi berilmu khairun, lebih baik min amal kasirin fi jahlin, daripada banyak punya amal tapi ia jahil. Contoh masalah sembahyang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adana ma'muman lillahi ta'ala. Ini sembahyang, contoh sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib baik. Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Angkat tangan hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah ada aturan di dalam itu pelaksanaan aja sembarangan. Jadi kalau orang sembahyang itu tidak mengangkat tangan ada apa? Allahu Akbar. Ini juga sah sembahyang. Ada sembahyang Allahu Akbar. Ada dua. Ini jangan kita menyalahkan orang yang kayak begitu. Ada orang yang kayak gini. Itu ada imam-imamnya. Ada yang begini, ada yang begini. Macam-macam aja sembahyang. Kita jangan menyalahkan orang. Tapi mazhab Syafi'i yang kita beredar di Jawa ini kayak apa? Basah.
di atas pusat, di bawah dada meletakkan tangan itu. Nah, itu yang tujuh. Jadi mengangkat tangan di dalam sembahyang hukumnya sunat, tetapi mengangkat tangan walaupun sunat ada aturan yang jujur. Kadang-kadang sembahyang sembarangan, sembahyang kadang-kadang ada yang pakai tangan ke dalam, begitu tangan. Ada yang gitu ya? Nah, ada tuh begitu. Perhatikan how banyak orang pada. Ada juga yang sembahyang kue lagi galau, mungkin lagi masalah, mungkin makan kue kan, tak ada duit kan. Lama. Ada juga lagi masalah mungkin, atau memang kadang tak sama sekali. Sembahyang itu ngangkat dibantu awal pusat. Ada juga yang udah gitu. Kamu lagi duit banyak, masalah kada talbuar lah. Allah. Ada dua yang udah kayak gitu. Nih, ini ke belakang, ini ke jujur. Udah gitu. Ada dua. Ada juga orang ahli ketawa ya. Allah. Inya anak menganakan baik-baik. Anak menganakan kasar, ta'arat dan ta'yin. Nah, ini masuk ke dalam sembahyang kan? Jadi di dalam takbiratul ihram itulah ada namanya kasar, ta'arat dan ta'yin. 3. Letaknya di mana? Mulai alif Allah jalalah sampai ra akbar. Mulai A itu sudah masuk kasar, ta'arat dan ta'yin. Ini pentingnya ilmu tadi. Orang kada berilmu melaksanakan ibadah apa aja Rasulullah tadi. Nah, inilah pentingnya kita. Jadi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang mana yang wajib takbiratul ihramnya. Maka di dalam kitab, beberapa kitab kayak Safinatun Najah, Takbiratus Sadidah itu ada 18 aturan tentang cara membaca takbiratul ihram. Hati-hati membacanya. Kadang-kadang mengenakan yang 3 ditambah yang sunat. Kasat, ta'arat dan ta'yin 3 yang wajib ditambah 4 yang sunnah. Mana? Mengikut imam, menyambat jumlah bilangannya, misalnya 3 rakaat, menghadap kiblat, tunai karena Allah 4. Akhirnya sumber yang lambat. Allah kayak pancong gitu ya. Maka rusak takbiratul ihram. Bila rusak takbiratul ihram, berarti apa? Ada sah sembahyangnya. Inilah persoalan. Harus kita belajar. Jangan menempatkan yang sunnah merusak yang wajib. Ya, jadi gimana betul? Maka kalau kita yang biasa saja, ambil saja yang 3, kasat, ta'arat dan ta'yin. Allah, mulai alim Allah itu sudah masuk sahaja aku sembahyang fardhu maghrib. Jadi maka ada orang kata takbir itu ada yang cepat, ada yang lambat. Allahu Akbar, kasat, ta'arat dan ta'yinnya sudah masuk di situ. Ada yang lambat, Allahu Akbar, kasat, ta'arat dan ta'yin. Kemudian dia menyebut 3 rakaat mengikut imam, menghadap kiblat, tunai karena Allah. Berarti 4 tambah 3 berapa jumlahnya? 7. Maka lambat. Allah. Nah, inilah yang kadang bisa rusak takbiratul ihram, menyempurnakan yang sunnah, akhirnya yang wajib menjadi rusak. Nah, inilah baik-baik. Ini yang disebut mufarrid apa? Inya sembahyang tapi sembahyangnya kada beres. Nah, di alam ya. Nah, sedikit lagi Pak. Ya, nah. Praktek. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Jadi menurut yang sebenarnya mengangkat takbiratul ihram ini hukumnya sunat, tapi ada aturan yang bagusnya. Kayak apa? Nah, ini diranggangkan jari-jari ini jangan terlalu rapat, ditundukkan sedikit, kemudian ibu jari ini berbetulan di bawah daun telinga. Allah. Jadi jari guru Zaini itu apa? Jangan sembahyang kayak anak kabilah. Jangan gitu, ada aturan. Jadi gimana?
Ini tujuannya ada semua, tujuannya mengarah ke kiblat agar kita tuh berserah diri kepada Allah. Ini juga tunduk di hadapan Allah, tawaduk itu aja kita di hadapan Allah. Nah, jadi jangan yang sembarangan itu. Namanya taklid tadi umpat. Berdiri betul. Nah, berdiri betulnya hukumnya wajib bagi orang yang sehat. Ini kan dia awak sehat aja, awak gendang aja, makan 4 kali itu belum lagi kadang tuntong, belum kadang kali lagi kita jam 5 makan pulang 5 kali sehari. Sudah dia awak sehat aja sudah yang dirangkang. Nah, ya. Apalagi sudah bisa ngomong lain. Iya kan? Jadi sembahyang itu berdiri betul hukumnya wajib. Ini disebut dengan hukum fi'il, perbuatan. Maka oleh karena itu baik kita dalam sembahyang. Jadi saya cerita sedikit ya. Saya pernah di Indramayu waktu itu. Bukan saya menurut di Zaitun, bukan. Ya, makanya hati-hati mencari masukan anak pesantren itu, Pak. Jangan melihat fasilitasnya bagus, sementara sangat keperluannya kan jelas. Ujungnya kita boleh macam-macam gaya, kemudian kita boleh menyalahkan orang bertahlil, menyalahkan orang bertamkin, menyalahkan orang berkunut. Hati-hati, jangan melihat dari fasilitas bagusnya, lihatlah sangat keperluannya dari mana. Kayak itu, ya. Nah, jadi saya pernah sembahyang kayak gitu. Setiap saya sembahyang, berarti saya itu dijejak oleh seorang tadi. Nah, jejaknya nih, ya. Semakin saya menjauh, semakin dia nyasar kaki saya. Jauh. Semakin saya jauh, makin ngangkang nih. Ya, lalu saya tanya orang itu, Pak, Bapak nyasar kaki saya. Kalau sembahyang itu kudu rapat kalau sholat. Kenapa? Itu salah satu kesempurnaan sholat berjamaah ini. Supaya apa? Supaya iblis tidak masuk di salah-salah kita. Itu mulai iblis tidak masuk ke situ. Tapi di mana dia masuk? Di sini. Nih, sini dia masuk. Nah, jadi syarat ataupun daripada rukun sembahyang, salah satu daripada fi'il berdiri betul hukumnya wajib. Nah, ini berdiri betul. Nah, berdiri betul, takbiratul ihram, niat itu berumbai. Lah, nah umbai. Ya harus baik. Jangan sembahyang sembarangan. Ya. Kemudian lagi masalah sujud. Allahu Akbar. Hati-hati. Ini kopiah jangan sampai longlok gitu nah. Ya, longlok dia. Menurut ilmu fikih ini kada sah sembahyang udah kayak gini. Jadi makanya harus diangkat. Bahkan ada satu pendapat mengatakan ketika kita sujud yang pertama, Allahu Akbar. Sujud pertama, ada kertas berdimper sejadah itu pertama kali. Bentuk sujud berdiri kita akan duduk antara dua sujud, bangun dari duduk antara dua sujud, kertas yang sedikit tadi menempel di dahi kita. Sujud pulang yang kedua, maka sujud kedua itu ada sah sembahyang. Kenapa? Nyokot bergerak pada kita. Maka oleh karena itu kita perlu belajar sembahyang belum biasanya. Memang bagus mak kopiah rata gini daripada rata imam gitu. Kadang-kadang ada yang jadi imam sembahyang ditabur oleh jemaah. Mamam di sembahyang kan boleh gitu kalau raju sebulan dalam masjid lagi. Maka oleh karena itu yang ditabur awal yang menabur harus membaca situasi dan keadaan. Gimana caranya? Adakah majelis taklim? Adakah majelis? Tanyakan kayak mata musornya. Ada orang yang udah demikian namanya. Pak, saya mau bertanya, apa orang hukumnya sembahyang kalau kopiahnya menutupi daripada jebaknya? Apa hukumnya? Tentu ada jawaban Ustaz tadi kan. Oh, padahal pertanyaannya paham maksudnya beliau nih. Bahwasanya orang yang sujud itu kalau jebaknya tertutup kada sah hukumnya, tahu beliau. Tapi nisbah dari pertanyaan seorang guru pasti ada jawaban itu kepada orang lain. Siapa? Kepada yang salah tadi. Jadi tidak ada masalah. Ini kadang-kadang bergabur ujungnya berselisihan, hendak baik malah kada jadi baik. Nah ini masalah yang kedua wajib kita belajar fikih. Kadang-kadang tauhidnya bagus banget, bagus tauhidnya, fikihnya bermasalah. Kadang-kadang tauhidnya bagus, fikihnya bagus, tasawufnya yang bermasalah. Makanya wajib kita belajar ilmu yang tiga nih, tauhid, fikih, tasawuf. Tasawuf ini tentang masalah akhlak.
Kadang-kadang orang itu baik hubungannya kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia ada baik ada. Orang itu salah terus dalam pandangannya. Ini banyak yang terjadi di kalangan kita. Suka menyalahkan orang, tapi kadang mau koreksi diri sendiri. Maka oleh karena itu, bagaimana kita bisa merubah diri kita itu dengan ilmu yang sedikit ini? Maka oleh karena itu wajib belajar ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Sittatu asya'a tuhbitul a'mal, 6 perkara yang merusak amal baik seseorang. Orang itu baik, tapi dirusaknya dengan 6 perkara. Yang mana 6 perkara itu? Yang pertama, istighalu bi uyubil khalqi, sibuk mengurus hal ehwal orang lain. Haji sudah, puasa tuntong tiap bulan, berzakat ayo, banyak lagi, berjamaah rajin sembahyang. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya istighalu bi uyubil khalqi, sibuk mengurus hal ehwal orang lain. Orang lain mana dibenci, orang lain salah harus pandangannya. Orang berpakaian ini tidak lain salah. Apa aja jilbabnya maka kuning, bajunya abang, cenderungnya hijau, sampai nyeplong ke ujungnya umbul aja. Orang sugih sedikit sampai betuyur. Ya kan? Macam-macam saja. Sugih sedikit sampai mengaji tumpet, macam-macam. Salah harus pandangannya dalam pandangan orang lain. Inilah istighfar bi uyubil qalb, sibuk mengurus hal ehwal orang lain. Ini masalah ilmu tasawuf. Baiki 2 masalah ini supaya Anda baik dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Waqaswatul qalbi, keras hatinya. Namun hidup ini keras hati kalah sekali. Jangankan orang genap, apalagi orang halus. Artinya apa? Pejabat yang memperbaikinya kan bacaan yang menurut, apalagi orang halus. Saya sebagai pribadi, walaupun anak kecil, selagi itu baik dan bermanfaat untuk kita, alhamdulillah masih ada orang memperbaiki kita. Coba kita dilihatkan orang. Ini dapur sedikit sare. Bila kada sepaham mau pendapatnya maju. Hidup bermasyarakat jangan menyongsong orang, jangan menyongsong arah. Bagaimana kita bermasyarakat umpati orang banyak? Kayak itu aja. Bila kada pendapat, kada sependapat awal ijab maju, kada umpat lagi. So, orangnya kada apa? Istilahnya itu kada umpat, kada memberi. Ini yang parahnya kadang-kadang jadi provokator. Tahu lah jadi provokator. Baulah kantor di mana-mana. Kadang-kadang dalam rapat diam. Tapi keluar mulai mengajak masyarakat, tak sebelum itu tadi dalam rapat. Tapi cakap tidak. Nah inilah yang jadi provokator. Waqaswatul qalbi, ini salah satu tanda orang yang keras kepala. Ini ngalir orang yang keras kepala. Ya loh. Nah, jadi kita hati-hati dalam bermasyarakat. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang. Kadang-kadang sepele dengan bahasa kita, tapi bahasa itu menyakitkan orang lain. Mana-mana yang bukan ikan kari. Mau main jangan mau ikan kari, kita makan di rumah. Bujur kada? Bujur ya, ini berduit bukan ikan hidup terus. Ikan kari memang ada makannya. Tapi bahasa yang disebutkan kepada orang lain, Pak, sakit kan? Main di orang sesungguhnya. Betul kan? Katanya bujur, tapi menyakitkan orang lain. Inilah yang berkaitan dengan disebut dengan ilmu agama, ilmu akhlak. Hati. Dari mana? Dari warung. Nukar apa? Nih nukar kita. Berbagi pun benar-benar. Sampai ke biji-bijinya dia tak nih. Berbagi nukar kita lo. Nih dia bikin 5.000. Mau main yang kami di rumah itu apa? Nukar. Karena di awal 3 biji lah. Jujur kada? Inilah hati-hati dalam berbicara. Kemudian kita yang namanya keras hati pada diri. Apa kata Luqmanul Hakim di dalam perkataannya? Naqlatu sahrati an maudiha aisaru min ibhamin man la yafham. Memindahkan batu besar itu lebih nyaman daripada memberikan nasihat kepada orang yang keras kepala. Bentuk ganal kaya lawang diangkat berjamaah, insya Allah diangkat. Tapi memberikan nasihat kepada orang yang keras kepala, kayak apa aja tapi jangan murah. Empatnya tuh yang paling jujur sudah. Nah ini ngalih di masyarakat ada musyawarah berempat, tapi berdiam, tidak mengeluarkan pendapat di luar jadi provokator. Nah ini jadi masalah. Ayo kita tukar baju jadi beginian. Sebulan sekali tukar baju seragam. Dia lebih 3 lusen sudah.
partai ini, banyak jalba baju persatuan banyak. Pas anak muka baju persatuan dia saya kok ada umpat ada umpat tapi jangan raju. Nah ini loh wakas buat kalbi keras Yang ketiga apa? Waqillatul haya, sedikit rasa malu. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj, dan kadang dalam perjalanan kalau Nabi melihat ke kanan, Nabi ketawa. Bila melihat ke kiri, Nabi menangis. Kenapa? Banyaknya orang disiksa di dalam neraka atau apa? Banyaknya orang yang waktu di dunia mengumbar auratnya. Wajib kita menutup aurat, sembahyang wajib. Tapi kenapa? Kada sadar kita dengan aurat kita. Bagi yang laki-laki, mana auratnya seluruh apa? Dari leher sampai ke pusat. Makanya mandi di paret, walaupun di paret tutup aurat. Kasihan sama itu. Apalagi kadang-kadang kolornya tuh yang sudah 5 bulan pada sobat ganti-ganti. Tinggal taras sudah, tahu kan tinggal taras, tinggal ganti aja lagi. Mandi di paret, kemudian kasihan orang melihat. Tabur gue. Sama juga kita yang pemilihan gue. Kamu dilihat dari belakang kayak 14 tahun, dia lihat dari depan apa ini ya? Rubah mulai masalah. Kenapa? Waqillatul haya, sedikit rasa malu. Maka oleh karena itu kita rubah yang tadinya kita wajib, yang tidak jarang memakai jilbab, pakai jilbab. Sekurangnya barang harus ditanggung untuk keluar tentara Allah. Jangan sampai ada kerudung, karena itu kewajiban kita. Maka kita sebagai laki-laki, sebagai pemimpin rumah tangga wajib memberikan nasihat kepada istri kita. Ayo mana tak? Mana jilbab? Padahal supaya apa? Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Jaga keluarga kita. Kenapa? Karena istri ada tanggung jawab kita. Yang selanjutnya yang merusak amal baik seseorang itu apa? Kata Rasulullah SAW. Turun amal panjang angan-angan, hendak ke ini, hendak begitu, hendak begini, maka timbul bila kada sampai keinginan, timbul iri hati dan dengki. Hendak benar isi Honda yang mahal kayak orang tuh, tapi kemampuan ada. Ujungnya apa kira? Timbul iri tidak berhasil, timbul rasa dengki. Nah inilah penyakit hati. Maka oleh karena itu baiki hati kita itu. Jangan sampai kita ada penyakit hati yang namanya iri hati dan dengki. Inilah yang disebut penyakit yang merusak amal baik seseorang, yaitu apa namanya turun amal panjang angan. Yang terakhir kata Rasulullah merusak amal baik seseorang itu adalah wazalimun la yantahi, berbuat zalim tanpa ada habis-habisnya. Mana berbuat zalim tanpa ada habis-habisnya? Kata Rasulullah SAW contohnya menyakiti orang lain dengan kata-kata yang kada nyaman didengar, termasuk menyebut anak kita dengan kata-kata yang kada baik, bungol, tambuk tolek. Kalau ibu yang berkata demikian kepada anak kita, otomatis tidak dikabulkan Allah. Nauzubillah min. Jangan sekali-kali menyambut anak kita bungol, tambuk dan sebagainya. Sambut aja yang baik-baik. Itu termasuk daripada orang yang pedagang. Jangan sampai mengurangi timbangan daripada yang demikian. Saya timbangannya 1 kilo dikurangi 9 atau setengah on yang hilang. Ini termasuk juga zalim. Nah banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah dalam kesimpulan penyampaian saya pada hari ini, wajib kita belajar ilmu yang disebut ilmu tauhid. Kemudian wajib belajar ilmu fikih. Kemudian wajib belajar ilmu tasawuf. Supaya apa? Memantapkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Semuanya itu ada kaitannya. Orang sembahyang, kada belajar ilmu tauhid, sembahyangnya kayak apa? Pertanyakan pada diri kita. Orang berilmu tauhid, kada berilmu fikih, salah juga. Orang ahli fikih atau ilmu tauhid, tapi inya kada belajar ilmu tasawuf, sombong dengan orang lain, percuma. Mana yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Nah, dalam perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, mantapkan iman kita tentang perjalanan Nabi. Kalau diukur dengan logika kita, ada mungkin sampai memikirkan kita. Kita contohkan aja, siput itu lambat dalam berjalan. Siput itu lambat berjalan. Tetapi kalau dia umpat di kumpung orang atau umpat di pun orang sampai ke tembilan patang boleh pulang. Kalau diukur dengan logika kita, sampai siput sehari berjalan ke tembilan, kan sampai. Tapi karena dia dijalankan oleh orang lain, maka dia cepatlah sampai itu contohnya saya. Yang dinding
Jam dinding itu kalau ia berjalan seorang 12 jam dan 12 ke 12 jam. 12 jam. Tapi juga kita ikuti yang di belakang putar set. Siapa yang memutar? Siapa yang memperjalankan? Kita yang ini logika, Pak. Jadi jangan kita hanya sekedar akal aja. Jadi ini adalah iman yang berbicara. Allah yang memperjalankan Nabi kita Muhammad SAW yang maha sempurna. Maka ayat itu diawali dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Hanya sedikit Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya di situ. Nah, itu sudah banyak dijelaskan oleh para guru-guru kita. Kemarin juga ada Ustadz Abdurrahman Iskandar sudah masuk ke sini. Beliau itu keluarga saya dari Tanjung Baru, beliau dari Tanjung Baru. Sudah kemarin juga menjelaskan tentang, kemudian ada guru-guru lain yang menjelaskan tentang masalah yang demikian. Jadi hari ini ulun tidak menjelaskan hal yang demikian itu. Mantapkan iman kita, tingkatkan ilmu pengetahuan kita dengan meningkatkan majelis taklim. Supaya apa? Memantapkan diri kita tentang masalah ibadah. Al-ilmu imamul amal, ilmu adalah imamnya amal, wal amalu tabi'u. Jadi orang beramal itu mengikut kepada ilmu. Kemudian terakhir, marilah kita selalu berakhlak kepada orang lain. Kenapa? Karena akhlak adalah kedudukan yang paling tinggi dalam masyarakat daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi, adab adalah di atas daripada ilmu. Kalau kita ukur iblis itu alim luar biasa. Iblis alim luar biasa, tapi dia tidak berakhlak, maka iblis terusir daripada surga. Jadi kadang ada orang alim tidak berakhlak, berarti dari sana awan iblis. Orang alim tapi kada berakhlak, dan sananya iblis. Iblis itu suah beberapa malaikat, suah berguru awan iblis. Tapi karena ia sombong dengan Allah, kada berakhlak, terusir daripada surga. Nah, oleh karena itu adab di atas ilmu. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya sampai di sini saja penyampaian saya pada hari ini. Dalam penyampaian saya hari ini, jika ada kesalahan dan kehilafan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dalam membawa kita lebih baik dari ibadah-ibadah kita seperti sembahyang dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi saya dan keluarga saya dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi maratibul musallin, tingkatan orang yang sembahyang itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah yang disebut dengan muqarrib, orang itu sembahyang tapi ini ada beres. Yang kedua dan yang ketiga belum kada dijelaskan. Ya, karena itu adalah tingkatan yang kedua. Orang itu sembahyang, syarat rukunnya bagus, tapi hatinya layau. Itu tingkatan yang kedua. Layau terus. Ya enggak sembahyang Allah, tapi hatinya kemana-mana, ke kampung, ke Tembilahan, ke Pekanbaru, kemana-mana layau sembahyang. Ini tingkatan yang kedua. Apakah kita termasuk tingkatan yang kedua ini? Ada yang ketiga, tingkatannya apa? Orang itu sembahyang, rukunnya baik, syarat rukunnya bagus, tetapi kadang-kadang mujahid, ini melawan daripada yang demikian itu. Sembahyang kadang-kadang layau, kadang bulik, kadang layau, kadang baik. Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga. Apakah kita termasuk yang ketiga? Melawan. Mulanya layau, malam-malam, mesti kulikannya pulang, susu. Kena layau pulang dan kulikannya pulang. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Yang keempat, syarat rukunnya bagus, sembahyangnya bagus, tetapi hatinya sembahyang. Ini disebut dengan sembahyang zahiran wa batinan. Sembahyangnya bagus, batinnya bagus. Ketika dia membaca Fatihah, hatinya juga ikut membaca Fatihah. Tidak ada kelayauan dalam hatinya. Ini tingkat yang keempat. Yang kelima apa? Ini adalah tingkat orang yang tingkat tinggi, sembahyangnya itu khusyuk, bagus, syarat rukunnya bagus, tapi tiada ada kuasa dan kemampuan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan pada dirinya. Itu ini tingkatan yang kelima. Kemudian sebelum saya tutup, saya berpesan, akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak sekali aliran-aliran yang tidak jelas seperti sembahyang ini. Kemarin kami ditelepon oleh Kasih Dimas Islam bahwasanya di gaungnya ada beberapa titik orang yang sembahyang hakikat aja. Artinya apa? Sembahyang main ingat aja. Sudah banyak di gaung ini. Hati-hati kita, selamat kita Bapak. Selamat Ibu, mungkin generasi kita terancam. Itu jangan diumpati. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana melihat aku sembahyang. Pertanyaannya, siapa nasuah melihat Nabi sembahyang? Ada tidak?
Kayak apa Nabi sembahyang? Pakai takbiratul ihram. Berdiri betul, membaca Fatihah dan sebagaimana. Dari mana kita tahu? Dari tabi'in dan guru-guru kita sampailah kepada kita. Makanya al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris daripada para nabi. Apa yang sudah kita laksanakan itulah yang kita kerjakan. Jangan sampai ada yang seperti itu. Kalau sudah sampai jam 12 nya sembahyang, sampai subuhnya sembahyang, tapi sembahyang karena kita main ingat aja. As-salatu az-zikru, itu yang diupati, jangan. Ya, apalagi nak duduk main sentuh, sudah masuk ke inhil ini ada. Asal saya ikut wudhu getok, maka sah wudhunya yang lain. Kada tahu aku di lahan ada kayak bebek. Ada enggak usah. Tidak. Nah, mudah-mudahan sampai masuk ke itu. Lah, hati-hati, kita selamat, generasi kita marilah kita aja berpesan saya semuanya kepada bapak dan kepada ibu, tingkatkan majelis taklim, insya Allah kampung kita akan menjadi berkah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Salah dan khilaf, saya banyak mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Momentum bersama membangun surau. Kemudian sebelum saya tutup, ini kan surau kita ini lagi membangun, lagi tahap pembangunan. Marilah kita sama-sama berinfak ataupun berwakaf untuk tabungan akhirat. Insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang. Saya bertahabus bin nikmah. Cerita sedikit tentang masalah orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Itu di Balikpapan itu membangun masjid sudah 70 juta, 700 juta habisnya. Kurang sedikit dari sekitar 1 miliar. Tadi di Parit duitnya dari mana? Dari nior kiri kanan. Jadi ada orang yang mewakafkan niornya di pinggir parit. Semaritan dong. Ada beberapa orang yang dulu niornya berlabat. Setelah diwakafkannya, yang di pinggir parit berlabat niornya sekali lipat. Yang tadinya separitan pinggir parit akhirnya ditambahnya pulang 2 baris ke belakang. Banyak yang menolak. Kenapa? Dia yakin bahwa rezeki Allah akan menutupi. Kan sesuai dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu, melihat Nabi ada orang menebang pohon, ketika itu berbuah ditebang berbuah pulang, kemudian ditebang berbuah pulang. Itu perumpamaan apa? Itulah perumpamaan umatmu waktu di dunia yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Itulah yang memanen kalau nanti di dunia Allah buktikan. Maka oleh karena itu jangan kita mulai takutan miskin. Jangan kita takutan daripada kebangkrutan harta kita untuk menyumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dengan pembangunan. Sama juga Isra Mi'rajnya. Maulid Nabi itu jangan takutan. Allah akan melipat gandakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezekinya datang tanpa diduga-duga. Akhir kalam, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil 'ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma علينا في سكرات الموت والأيدية والأبدان والأسرع عند الحساب. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله